Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah alat charger yang saya rakit sendiri. Di sini saya menggunakan PWM solar cell charger control yang saya beli online. Dan di sini ada step down, dan step downnya ada dua. Di sini rencana mau saya gunakan untuk backup DC dari AC ke DC, dan rencana nanti saya gunakan chargernya ini tadi membackup saat mati lampu. Jadi di sini yang pertama ada namanya power supply keranjang namanya. Jadi ini berkapasitas 10 ampere 220 volt, dan saya masukkan ya dari sini ya. Ini kalau di sini dia ada contohnya. Kalau yang untuk dari listrik, ini ya, coba perhatikan di sini ya, ada dari listrik. Di sini L sama N untuk dari positif, maksudnya untuk dari listriknya. Ini terserah dari mana aja karena arus listrik itu bolak-balik ya. Jadi di sini untuk power negatif dan positifnya untuk dua tempat ini. Jadi yang ini negatif, yang ini positif. Ini kabelnya tadi saya masukkan ke sini, ada namanya negatif ya, ini positif. Ini dia bisa tanpa menggunakan solar cell, mungkin solar cell mahal ya. Di sini dia untuk ke baterai positif negatif, dia saya buat kabelnya sudah. Ini dia untuk yang merah positif, untuk yang hitam dia negatif ya. Jadi di sini ada lagi untuk keluarannya. Di sini untuk keluarannya dia 12,7 volt. 12,7 volt. Jadi saya keluarkan di sini, saya naikkan dengan step up ya, step up. Saya naikkan sampai 25 volt. Setelah itu keluarannya dari sini tadi, dari sini ya, keluarannya ini. Di sini dia outputnya, yang di sini in, di sini outnya ya. Ini kurang jelas mungkin. Nah, ini kelihatan outputnya untuk di sini, dan saya keluarkan ke step down. Di sini step downnya untuk yang 12 volt, di sini 25 volt, dan di sini untuk 5 volt ataupun 6 volt. Di sini untuk hub. Ini untuk rencananya untuk wifi ya, wifi backup dari Mikrotik biar nggak ngerester kalau seandainya mati. Oke, kita tes dulu ya. Ini saya menggunakan baterai 12 volt 3 ampere, baterai motor ya. Oke, ini kita jangan salah, pastikan ini negatifnya ke negatif dan positifnya ini ke positif. Ini nanti akan otomatis hidup, berarti dayanya ada di 12,4. Di sini ada saya untuk mengukur DC ya. Kita tes untuk mengukur DC nya. Oke, kita pastikan lagi biar nggak salah. 12,3 ya, ini terbalik ya. Ini saya pastikan kita isi lagi. Ini 12,4 tadi sempat ya, 12,3. Oke, tapi dia lebih stabil di sini di PWM nya. Jadi kita tes dulu untuk pertama keluaran di 25 volt. Ini untuk alat. Oke, ini saya pakai jack betina. Jadi di sini
ukurannya 25,1. ini kabelnya dari yang atas, dan kita mau tes untuk yang 12 volt ya. Di tengah itu 12 volt. 12 volt ini dia kapasitasnya sekitar 5 ampere mungkin ya. Yang 12 volt ini dia 12,5 saya buat. Jadi ini bisa disetel ya, bisa disetel dari sini ya, sini. Ini dia. Oke, makin naik saya putar ke kanan, saya putar ke kiri untuk menyesuaikan. 12,4. Oke, kita lanjut yang di 5 volt ya, yang ini ya, 5 volt. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Oke, sudah pas. Kita tes dulu ya. Agak susah ya karena saya. Oke, ini 6 volt ya. Sama setelannya juga di sini. Ini apanya tadi. Jadi ini belum saya colokkan ke listrik ya. Ini kalau udah saya colokkan ke listrik, di sini akan muncul tanda mengecasnya. Oke, sudah saya colokkan. Di sini kelihatan dia sudah mengisi ya. Mengisi, jadi setelannya itu ada di sini. Bisa kita buat begini ya, buat begini, atau kita sesuaikan saja mungkin 14,0 ya, 14,0. Nah, ini tandanya dia seperti ini mengecas, seperti ini dia akan mengecas. Oke, untuk apa yang tadi ini sekitar 5 volt 2 ampere ya, tapi saya nggak ada alatnya untuk ngetesnya tadi. Tapi ini bisa untuk menghidupkan mengecas handphone ya, cas handphone. Jadi saat listrik dia dicabut, ini ya, saya cabut seperti ini, dia akan berhenti mengecas ya. Nah, ini berhenti mengecas, tapi dia tidak padam, jadi bisa untuk backup otomatis untuk ke DC. Jadi ini tadi, jadi di sini juga ada setelannya ya. Setelannya bisa kita buat, contoh kita tekan sekali, ini daya baterai yang sekarang terisi. Bisa kita tekan 2 kali, ini daya yang keluar menuju ini tadi. Dan yang kita tekan ketiga, ini bahwasanya daya baterai habis yang untuk keluar di bawah 10, maksudnya di kapasitas 10,3 ya, 0,3 volt. Dan cara menggantinya itu dia bisa kita setel ya, bisa kita setel, kita tekan 2 kali, ini bisa kita tahan. Contoh yang bagus baterai itu dia di 11 volt ya, bisa kita tambah, kita tekan 11,3 ya. Oke, 11,2 saja tadi dia kembali ya. Jadi kalau seandainya kita tekan sekali, dia mati, ini power akan mati, semua akan mati. Kita tekan dan daya lampu di situ juga hilang, tekan sekali lagi dia hidup. Jadi fungsinya seperti itu ya, kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Jadi alat PWM ini tahan sampai dia sekitar 50 ampere dia, ataupun 80 ampere maksimal. Bisa kita upgrade jika kita punya IC tambahan untuk kapasitas untuk keluarannya di sini tadi. Jadi dia bisa sampai 100 ampere. Jadi kalau misalnya kita pakai baterai maksimal di 70 ampere ataupun 80 ampere ya. Kalau misalnya PWM nya kita udah set, jadi kita rombak atau kita naikkan
kita ganti IC-nya atau kita tambah, dia bisa sampai 100 ampere lebih. Jadi perkiraan ini 5 ampere, ini 3 ampere, yang ini juga 2 ampere. Jadi untuk hub ini cukup. Ini untuk 4 radio atau 5 radio cukup ya. Kalau seandainya kapasitasnya yang lebih besar, mungkin ini bisa kita ganti yang lebih besar. Dan ini dia 5 ampere, sebenarnya bisa sampai 10 ampere ya yang udah saya gunakan. Dia tahan sampai menampung 10 ampere. Oke, untuk sementara di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.